kesempatan emas tidak datang untuk kedua kalinya. Seandainya saja Angie tidak menerima tawaran casting film Virgin, bisa dipastikan ia tak akan bisa merambah dunia akting. Sebelumnya, Angie sama sekali tidak tertarik pada dunia peran. Bahkan cita-citanya pun sangat berseberangan dengan bidang yang digelutinya saat ini. Pokoknya pengennya dari dulu cita-citanya pengen kerja kantoran, kalau nggak di pemerintahan. Terus tiba-tiba yang Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Bagaimana menjadi seorang presenter? Mari berguru saja pada Farhan. Enjia Yulia Hanafi pasang target untuk menjadi sutradara. Jennifer Arnelita punya pekerjaan sampingan yang berseberangan dengan dunia peran. Meski sudah cukup mengantongi pengalaman di dunia seni, Denada masih bimbang dalam mencari bakatnya. Seperti apa lika-liku hidup pensiunan wartawan yang masih aktif menulis? Surya Saputra tak bosan-bosannya menata rumah barunya. Pemirsa, Muhammad Farhan telah menjelma menjadi presenter talk show yang mumpuni. Bahkan Farhan termasuk dalam jajaran presenter papan atas Indonesia. Popularitasnya menanjak, materi pun mengalir deras ke kantong Farhan. Untuk mendapatkan semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mari kita simak lika-liku perjuangan Farhan mencapai titik sukses sebagai presenter talk show, dan ini dia beritanya. Siapa yang tak tergiur melihat kesuksesan presenter masa kini seperti Farhan? Farhan kini bahkan menjelma menjadi presenter talk show yang mumpuni. Padahal acara semacam ini dulu sering dianggap membosankan. Kalau acara semacam ini jadi hidup, pasti presenternya yang punya andil paling besar dalam menghidupkan suasana itu. Jadi presenter tuh yang paling menyenangkan adalah kita bisa mengendalikan suasana dan menentukan suasana justru. Sebagai salah satu presenter papan atas Indonesia, Farhan sudah mendapatkan segalanya. Materi sekaligus popularitas. Soal materi, Farhan tak mau membuka tarifnya sebagai presenter. Namun yang jelas, lebih dari cukup untuk menafkahi keluarganya. Yang saya dapat nafkah dong. Nafkah udah pastilah. Lagi pula sekarang ini kan industri media lagi bagus-bagusnya ya, terutama media televisi. Juga sekarang ini yang menarik adalah masyarakat sudah mulai bisa menikmati dan memilah serta menilai talk show. Apresiasi meningkat terhadap talk show. 1 dekade lalu, profesi sebagai presenter masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Coba lihat sekarang, profesi ini nampaknya menjadi salah satu profesi yang menggiurkan. Zaman dulu itu kan presenter itu hanya sampingan. Ya dong, utamanya apa? Penyanyi atau pegawai TVRI. Nah, atau pembaca berita. Udah, that's it. Nah, kemudian Kang Ebet Kadarusman membuktikan lain, Tantowi Yahya membuktikan lain, siapa lagi, Bob Tutupoli, Chris Biantoro membuktikan lain. Saya ini termasuk generasi pertama yang menikmati kerja keras para perintis kita. Dari kecil aku pengagumnya Kak Tejo, Ika Merdekawati, Edi Sud, Kusen Ratmo, Tantowi Yahya. Tak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Farhan juga butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai pada posisinya sekarang. Pintar ngomong, itulah modal utama Farhan dalam meniti karir sebagai presenter. Tentu saja bukan asal ngomong, namun omongan yang berbobot, namun mudah dimengerti. Yang penting kita punya pendidikan dasar yang kuat dulu. SD, SMP, SMA, kalau bisa sampai sarjana. Karena modalnya kita apa sih? Ngomong dong. Nah, kita bisa ngomong, melakukan sebuah asosiasi terhadap satu hal. Kita bisa mengangkat hal lain. Kita bisa mengenal selera masyarakat dari mana? Dari sekolah, bos. Menjadi seorang presenter seumur hidup saya. Ini mungkin aku pensiun sekitar umur antara 45 atau 60. Antara 45 sampai 60 aku akan pensiun suatu saat nanti. Ada. Ada. Tapi
keinginan pengen sekolah seperti itu ada, tapi memang tergantung dari orientasi dan objektifnya apa. Pemirsa, Anggia Yulia Hanafi dan Jennifer Arnelita adalah dua artis muda yang turut meramaikan jagat sinetron Indonesia. Selain bermain sinetron, Jennifer rupanya punya pekerjaan sampingan yang sangat jauh berbeda dengan profesinya di dunia seni peran. Kira-kira apa ya? Lain lagi cerita Anggia yang awalnya sama sekali tidak pernah bercita-cita untuk menjadi artis, apalagi pemain sinetron. Apa sebenarnya cita-cita Anggia? Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kesempatan emas tidak datang untuk kedua kalinya. Seandainya saja Angie tidak menerima tawaran casting film Virgin, bisa dipastikan ia tak akan bisa merambah dunia akting. Sebelumnya, Angie sama sekali tidak tertarik pada dunia peran. Bahkan cita-citanya pun sangat berseberangan dengan bidang yang digelutinya saat ini. Pokoknya pengennya dari dulu cita-citanya pengen kerja kantoran, kalau nggak di pemerintahan. Terus tiba-tiba yang kalau modelnya cuma iseng-iseng aja, nggak pernah ada target pengen main sinetron atau apa. Terus aku lagi iseng ikut temen lagi casting film Virgin, tiba-tiba aja ya aku ikutan gitu loh tanpa persiapan sama sekali gitu kan, nggak makeup, nggak mandi mah. Aku pikir kan waktu dulu main film kan jarang banget, film tuh baru ada arisan dan AADC aja. Jadi kayaknya film tuh eksklusif waktu saat itu. Jadi ya udah, aku akhirnya ya udah deh pengen nyobain main film tuh kayak gimana. Bisa dibayangkan bagaimana Angie memoles aktingnya dari nol. Butuh mental tahan banting agar Angie bisa mengimbangi lawan mainnya. Akhirnya, Angie bisa membuktikan kalau ia punya talenta. Setelah mengenal dunia film, kemampuan dan kreativitas Angie makin berkembang. Tak hanya mampu berakting saja, Angie bahkan bisa menulis naskah film. Kalau sekarang sih udah jadi penulis kan dengan 2 skenario aku yang kemarin jadi layar lebar. Mungkin suatu saat pengen apa ya di bidang kreatifnya gitu kan, bikin acara reality show atau apa segala macam. Soalnya aku punya ide banyak untuk dikembangin. Terus nanti lama-lama aku kalau misalnya punya waktu untuk belajar lagi atau segala macam mungkin bisa jadi director. Salah satu tulisannya berjudul Cewek Matrepolis sudah difilmkan. Sekarang Angie sangat menikmati dunia di balik layar. Dari situlah Angie ingin merintis jalan menjadi sutradara. Kalau untuk bermain film cuma untuk kayak iseng, untuk nampil, untuk bintang tamu gitu. Tapi aku mungkin udah lebih total di belakang layar. Entah suatu kebetulan atau keberuntungan. Jika sudah menjadi artis, maka rezeki mudah didapat. Wajah Jennifer Arnelita boleh dibilang cukup familiar di jagat sinetron. Dengan modal itulah Jennifer mendapat pekerjaan sampingan sebagai marketing eksekutif di salah satu majalah yang beredar di Bogor. Itu kebetulan banget, emang pas aku baru kelar syuting ke sinetron yang Demi Cinta terakhir, terus ada teman-teman IO kita, salah satunya ditawarin, nih gue ada proyek untuk ngerjain free magazine, mau terima apa enggak kita gitu katanya. Oh boleh deh, mumpung baru kelar kan juga kan, nggak bisa diem soalnya orangnya. Kalau mau dibandingin dengan salary yang seperti pekerjaan sehari-hari, ya nggak sebanding gitu, karena emang ini kan agak kecil ya gitu, skupnya bukan yang besar gitu. Apakah Jennifer sudah puas dengan kiprahnya sebagai artis? Tentu tidak. Jennifer masih muda. Rasa ingin tahunya masih sangat besar. Sekali sudah terjun di dunia seni, Jennifer ingin menjajal kemampuannya di cabang seni yang lain. Ia ingin merambah ke dunia tarik suara. Dengan keinginannya itu, ia tentunya tak ingin dikatakan tidak fokus pada bidangnya. Jennifer hanya ingin mengembangkan bakat bernyanyinya yang sudah diasah sejak kecil. Dari kecil, cuma pas begitu udah menjelang SMP suaranya kan udah mulai berubah tuh. Jadinya baru SMA baru ada vocalizingnya lagi. Kalau keinginan untuk ke depan pengennya sih di belakang layar. Tapi kalau misalnya untuk film aku juga udah pernah film. Aku pernah sinetron, iklan juga pernah. Paling kalau belum presenter juga pernah. Paling kalau belum itu nyanyi sama di belakang layar. Udah itu doang. Pengen banget.
Pemirsa, tak salah kalau ada yang beranggapan bahwa Sumo Hadi Marsis adalah salah satu jurnalis olahraga terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dan walaupun sekarang sudah pensiun sebagai wartawan olahraga, Sumo Hadi Marsis ingin hidupnya tetap penuh makna. Apa yang dilakukan pria berusia 62 tahun itu agar hidupnya bermakna? Pemirsa, saksikan liputannya setelah berita dari Denada yang berkeinginan menelurkan album kelima, dan inilah Gospot. Denada Tambunan lebih dikenal sebagai penyanyi rap. Banyak yang menilai Denada kurang konsisten.